Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap dan negeri lain. Ketika hari tiba musim petik, yang menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak dari yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segan. Tapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya ke keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Kebun anggur tiada lain adalah Tuhan Allah. Ironis memang, karena Tuhan Allah mencangkul, menanam bibit, bahkan mendirikan menara jaga. Tentu Tuhan Allah berharap memanen hasil yang baik. Tetapi yang terjadi, kebun anggur itu matang. Yang memiliki latar belakang petani, dia akan paham betul proses dan tahapan untuk menghasilkan buah yang baik. Pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan. Dan sekali lagi, kebun anggur itu adalah orang Israel, umat Allah. Sementara anggur adalah buah hasil dari kehidupan bangsa ini. Tuhan menyiapkan segala sesuatu supaya bangsa itu benar-benar menunjukkan identitas dirinya yang asli sebagai bangsa pilihan Allah.
dengan pola hidup yang benar. Namun yang mereka tunjukkan kepada Tuhan Allah adalah pemberontakan, penyembahan berhala, dan hidup dalam kesombongan. Kualitas hidup bangsa Israel digambarkan sebagai buah yang buruk, buah yang tidak enak. Persis seperti gambaran hidup umat Israel dalam bacaan pertama. Israel perjanjian baru dilukiskan seperti kebun anggur. Bukan hanya menghasilkan buah yang tidak baik. Israel perjanjian baru lupa diri, anggap diri sebagai pemilik dari kebun anggur itu. Berulang kali Allah mengirim nabi-nabi, pewartaan terus-menerus diperdengarkan, tetapi tidak akan pernah menghasilkan buah pertobatan dalam hidup umat Allah. Bahkan Allah mengirim putra terkasihnya, hasilnya ia dibunuh. Karena sikap seperti itu, maka Allah bertindak cukup radikal bahwa ia akan membunuh penggarap-penggarap dan kebun anggurnya akan diserahkan kepada bangsa. Hidup kita orang percaya harusnya menjadi kebun anggur yang baik. Umat Allah perjanjian baru, Israel perjanjian baru, orang yang percaya kepada Kristus harusnya menghasilkan anggur yang baik. Kita adalah gereja yang menghasilkan anggur yang baik. Hidup orang baik dan orang benar, hidup gereja mesti akarnya ke surga, bukan akarnya ke dunia. Akarnya ke surga, yang mengambil sari makan dari surga, bernafas sebagai hubungan yang akrab antara dirinya dan Tuhan Allah. Kebun anggur yang baik, yang memproduksi buah yang baik, itu bersatu dengan Kristus, melekat pada pokok, yakni Yesus Kristus, Imam Agung, pemilik hidup kita. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan menghasilkan buah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Melekat pada Kristus dengan bernapas dan berakar yang menuju ke surga, artinya menimba sari makan dari sabda dan Ekaristi. Gereja umat Allah pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kita adalah kebun anggur milik Tuhan. Berarti kita adalah milik Tuhan, bukan milik iblis. Tanaman yang subur akan memproduksi buah yang baik, buah yang manis, yang menyehatkan dan menjadi kesukaan banyak orang. Buah yang baik menyehatkan secara rohani, jasmani, dan menjadi kesukaan banyak orang. Ibu-ibu ke pasar pasti mencari buah yang baik. Begitu pula hidup kita akan disukai oleh banyak orang karena kita memproduksi buah baik lewat perbuatan-perbuatan baik. Semoga Tuhan memampukan kita menjadi kebun anggur yang baik, yang menghasilkan buah yang menjadi kesukaan Tuhan.